Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man 'amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man 'amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min awzarihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, puja-puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih melimpahkan karunia dan nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam yang menjadi pendorong dan penggerak anggota tubuh kita untuk senantiasa berada di atas jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya serta meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan iman kepada kita sehingga kemudian kita selalu berada di atas jalan keimanan ini sampai ajal kita datang. Salawat dan salam kita limpahkan kepada kedua kita, suri teladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan qudwah hasanahnya kepada kita semua, terutama dalam hal bagaimana kita mempraktikkan Islam ini dengan benar sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah kita akan kembali melanjutkan materi kita tentang sirah Nabi Muhammad SAW, karena materi ini sangat penting sekali, termasuk materi ini menjadi penyambung atau penghubung antar madah-madah yang lain, antar materi-materi yang lain, akidah, kemudian fikih, itu semuanya akan tersambung dengan materi ini, dengan sirah Nabi Muhammad SAW ini. Kita ulang lagi agar kemudian tidak lupa bahwa tujuan kita mempelajari sirah Nabi Muhammad ini, yang kemudian kita ambil rujukannya yaitu kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum, kitabnya Syekh Safiyur Rahman Mubarakfuri, juara pertama perlombaan penulisan sejarah Nabi Muhammad SAW. Ada 5 tujuan kita mempelajari sirah Nabi Muhammad ini. Yang pertama, untuk melihat realita Islam dipraktekkan di masanya itu bagaimana, sehingga kita bisa menyimpulkan bagaimana Islam itu sebagai rahmatan lil alamin. Dan kalau kita lihat pada sejarah yang ada, memang rahmatan lil alaminnya Islam itu memang terbukti. Tidak seperti mereka-mereka yang kemudian berani menyimpulkan Islam tapi tidak merujuk kepada sejarah. Beberapa hari ini ke belakang saya sempat adu argumen dengan orang-orang, wallahu alam backgroundnya seperti apa. Otomatis ada ungkapan begini, padahal dari sisi namanya nama Islam sampai mengatakan begini, aturan Islam itu kenapa kemudian tidak diterima? Karena tidak mengakomodir semua agama. Ini sangat salah dan keliru sekali. Ini sudah dipastikan tidak merujuk kepada sejarah Islam ketika itu. Kalau kita melihat kepada sejarah yang ada, justru Rasulullah SAW mengakomodir semua agama yang ada. Agama apapun yang kemudian tinggal di negara Islam, kalau dia kemudian siap membayar jizyah sebagai sebuah jaminan, maka mereka semua akan dilindungi. Mereka kemudian berhak melaksanakan ibadahnya sesuai dengan ajarannya masing-masing, seperti itu. Ini aturan Islam yang sesungguhnya. Kemudian mereka pun mendapatkan hak yang sama,
tidak boleh diganggu. Siapa yang mengganggu mereka, dalam istilahnya kafir zimmi itu, Rasulullah sampai murka dan marah kepada orang yang mengganggu kafir zimmi. Betapa memang mereka pun diakui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini fakta di lapangan. Makanya kemudian memang kita sangat mengkhawatirkan ada narasi-narasi yang dibangun oleh para orientalis untuk menyudutkan Islam ini. Naudzubillah min dzalik. Makanya kita jangan kemudian kalah pengetahuan. Jangan kemudian kita dicekoki dengan narasi yang tidak berimbang. Kita harus mampu mengimbangi dengan ilmu-ilmu yang lain. Kemudian tujuan yang kedua, kenapa kita mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW? Untuk mengetahui dan mempelajari bagaimana cara dakwah yang efektif yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. 23 tahun Rasulullah berdakwah mampu merubah jazirah Arab yang tadinya wilayah yang penuh dengan kejahiliaan. Dirubah oleh Rasulullah SAW dengan aturan Allah yang Allah turunkan, yang bersumber dari Al-Quran ini. Ya, dan sunnah Rasulullah SAW, sehingga ya, berubah menjadi tatanan yang memiliki peradaban yang luar biasa. Berabad-abad lamanya Islam kemudian mengatur peradaban manusia. Yang ketiga, kenapa kemudian kita mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW adalah untuk mempelajari bagaimana caranya mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena hidayah itu mesti diikhtiarkan, mesti dikejar dan dicari, makanya kita akan melihat bagaimana cara ya mengupayakan dan mengusahakan serta mengejar hidayah itu. Kita lihat apa yang dilakukan oleh para sahabat, apa yang dilakukan oleh para tabi'in, orang-orang saleh terdahulu. Nah, makanya kita akan tahu bagaimana cara mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, kita mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW ini adalah sebagai wujud cinta kita kepada Rasulullah SAW. Ya, kalau cinta kita kepada pasangan kita sampai kemudian mempelajari nasabnya siapa, kemudian pendidikannya bagaimana, makanan kesukaannya apa, ukuran bajunya apa, berapa, ukuran sendal sepatunya berapa, ya. Maka apalagi kita kepada Rasulullah SAW. Ya, nah inilah wujud cinta kita kepada Rasulullah, yaitu mempelajari perjalanan hidupnya. Yang kelima, terakhir, kemudian kita mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW ini tujuannya adalah untuk meneladani dan mempelajari akhlakul karimahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan setiap kali kita jadwal ini tidak pernah bergeser atau tidak pernah lepas dari tujuan mempelajari ini. Karena kalau tujuan kelima tadi betul-betul ada dalam hati kita, insya Allah kita akan senantiasa semangat untuk mempelajarinya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kesempatan kali ini kita akan lanjutkan di mana di pekan yang lalu ya, pembahasan sudah sampai pada Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, kemudian dibawa oleh Khadijah istrinya kepada sepupunya, ya, Waraqah bin Naufal. Kemudian kemarin disampaikan betapa ini kualitas Waraqah bin Naufal, padahal dia sudah tua kondisinya, kemudian buta lagi, tapi semangat membela kebenaran yang luar biasa. Ungkapan Waraqah bin Naufal kepada Rasulullah SAW, andaikan Allah memanjangkan umurku, maka aku akan menjadi orang pertama yang membelamu, wahai sepupuku, kepada Rasulullah. Maksudnya karena suami dari Khadijah sepupunya Waraqah bin Naufal. Aku orang pertama yang akan membelamu tatkala kaum mengusir kamu, tatkala kaum mengkriminalisasi kamu dan sebagainya. Coba lihat, ya, sudah tua, kemudian buta, tapi masih punya gairah, punya semangat, ingin apa? Ingin terlibat di dalam menegakkan kebenaran. Meskipun kalau kita lihat apa perannya, sudah tua, buta lagi. Itulah kekuatan iman. Masya Allah. Kekuatan iman itu tidak bisa diterka oleh akal kita. Kekuatan iman itu tidak bisa diterka dengan pandangan kita. Nah, luar biasa ini. Ya, maka oleh karenanya pun kalau kita lihat saat ini, ya, kalau saat ini kita lihat kondisi sekarang, teror kepada para ulama, para asatidah, kepada para kiai mulai bermunculan kembali. Dimulai dari Ahad kemarin, ya, ada seorang ustadz di Tangerang sampai ditembak,
Ya, kok mudah sekali mendapatkan senjata api, padahal di negeri ini ada aturan khusus, ya, tidak bisa sembarangan orang, termasuk tidak bisa masyarakat sipil memiliki senjata itu. Persyaratannya yang cukup banyak itu. Kok ada, ya, yang kemudian punya senjata api menembak ustadz sampai meninggal Ahad kemarin itu. Ya. Kemudian selang satu hari Senin jam 11.45 seorang ustadz lagi ceramah di Batam, tiba-tiba ada orang yang menyerang. Alhamdulillah, ya, selamat, hanya pengakuannya katanya ketendang pipi kirinya. Ya. Kemudian selang 2 hari, ya, Selasa, Rabu, hari Kamis, seorang ustadz kembali diserang, ya, di Cikarang, Bekasi, ya, kena cerulit punggungnya ini. Ya, sampai kritis, ya, tapi alhamdulillah selamat. Terakhir hari kemarin, ya, di Makassar ada orang yang kemudian membakar mimbar ini, masya Allah. Rentetan ini betul-betul istilahnya ini menguji keimanan kita. Kalau bagi para ulama, para kiai, para asatidzah, mungkin ini anugerah tersendiri. Kenapa anugerah? Ya, karena kita akan menghadapi atau mendapatkan husnul khatimah, insya Allah. Ya, husnul khatimah. Cuma yang jadi masalah, ya, kondisi seperti ini sesungguhnya ujian bagi siapa? Bagi kaum muslimin secara umum. Di mana posisinya kaum muslimin saat ini tatkala ulamanya sedang diteror? Di mana posisi umat Islam saat ini tatkala para asatidahnya diteror? Di mana posisi umat Islam saat ini ketika para kiainya sedang diteror? Lihat, kita belajar kepada Waraqah bin Naufal, sudah sepuh, sudah tua, mungkin tenaga pun tinggal sisa, kemudian mata buta, dia sampai mengatakan, kalau seandainya Allah memanjangkan usiaku, aku orang pertama yang akan membelamu kala, ya, kaum mengusirmu. Allahu Akbar. Ini semangat iman yang luar biasa yang kita tiru. Kemudian kita lihat juga, ya, Khadijah binti Khuwailid, meskipun, ya, kita mungkin mengatakan ya kan istrinya, tapi kita lihat, ya, istri yang luar biasa yang mensupport suaminya tatkala suaminya sedang diteror dan sebagainya, dia hadir membela dan meredakan kekhawatiran dan ketakutan itu. Ya, sampai kemudian ketika Muhammad detik-detik diangkat menjadi nabi dan rasul itu, kan hampir sekitar beberapa bulan itu, ya, Muhammad sering bertahanus, ya, menyendiri di gua Hira itu. Ya. Istrinya Khadijah binti Khuwailid tidak sampai kemudian protes. Kok diam saja, kenapa nggak kerja? Coba kalau zaman sekarang ada suami kemudian sibuk ngaji, ya, kira-kira istrinya apa? Akan bereaksi gimana? Mungkin akan protes, ya. Emang bisa kenyang dengan pengajian? Emang bisa kemudian punya uang dengan hadir di pengajian? Mungkin begitu. Tapi Khadijah binti Khuwailid tidak demikian. Justru mensupport. Bahkan ada ungkapan dari Khadijah binti Khuwailid, justru saya mengharap engkau menjadi seorang nabi akhir zaman ini, menjadi nabi untuk umat ini. Karena memang sedikit banyak Khadijah pun tahu kisah para nabi dan rasul sebelum-sebelumnya. Nah, ini sosok istri yang luar biasa yang harus ditiru oleh para istri zaman sekarang. Ya, sampai harta yang dimiliki oleh Khadijah binti Khuwailid tidak ada rasa sayang kemudian untuk digunakan di jalan dakwah itu. Sampai habis uangnya Khadijah itu. Ya, ridho ikhlas itu. Kenapa? Di jalan dakwah, di jalan kebenaran. Tidak semata-mata sepeser apapun uang yang dikeluarkan untuk di jalan dakwah, kecuali ada pahala Allah SWT yang menanti. Masya Allah. Ini semangat iman yang kemudian membara dalam hatinya Khadijah binti Khuwailid. Ikuti dan contoh, ya, para Khadijah ini harus jadi teladan bagi para istri-istri kaum muslimin saat ini. Makanya ini penting juga nih bagi para suami, ya, untuk menyamakan frekuensi, ya, dengan para istrinya. Jangan sampai kejadian begini, ya, suaminya semangat menuntut ilmu tapi kemudian istrinya jadi penghalang utama. Ya, ngaji wae, ya, seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Maka mudah-mudahan para ikhwah sekalian tidak demikian. Makanya penting sekali untuk menyamakan persepsi, menyamakan frekuensi, menyamakan sinyal iman kita dengan pasangannya masing-masing. Baik. Kemudian setelah itu, setelah pulang dari Waraqah bin Naufal, ya,
Rasulullah SAW ini mengharapkan wahyu berikutnya. Ada rasa yang bergejolak, ya, rasa yang bergejolak. Satu, ketika dia kemudian dinobatkan sebagai seorang nabi dan sebagai seorang rasul, ini kan tanggung jawab besar. Di sisi lain, menghadapi tanggung jawab besar ini, apa yang harus dia lakukan? Ini ya, gejolak yang membuat dia ini kebingungan itu sampai bergetar tubuhnya. Rasa takut, khawatir, gelisah dan sebagainya itu campur aduk. Ya, kemudian wahyu nggak segera turun. Nah, ini yang membuat kemudian resahnya Muhammad itu. Kalau bahasa kita yang ongkoh diangkat jadi nabi, ongkoh diangkat jadi rasul, kemudian harus apa saya ini? Nah, itu yang membuat kemudian gejolak jiwanya Rasulullah SAW ini terganggu. Sampai diriwayatkan dalam kitab ini, ya, Syekh Safir Abdul ini mengatakan dalam beberapa riwayat sampai Rasulullah ini dia banyak seperti melamun, tapi bukan melamun. Ya, dia berpikir terus bagaimana cara merubah kondisi rakyatnya. Ya, bagaimana cara merubah kondisi rakyatnya? Di satu sisi diangkat menjadi nabi dan rasul, tanggung jawab besar, tapi sisi lain bagaimana ini caranya? Ya, dia sadar makhluk yang dhaif, ya, memerlukan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Wahyu tak kunjung datang. Dalam riwayat terputusnya wahyu ini dalam riwayat yang masyhur itu ada yang mengatakan 3 tahun, ada yang mengatakan 2,5 tahun. Tapi kemudian Syekh Safiyur Rahman Mubarakfuri kemudian meneliti yang paling sahih terputusnya wahyu itu tidak sampai bertahun-tahun. Kenapa demikian? Karena perintah dakwah, ya, secara jahriyah itu setelah berlalu 3 tahun dari mulai diangkatnya Muhammad menjadi nabi dan rasul. Makanya menurut Syekh Safiyur Rahman Mubarakfuri itu yang berpatokan pada 3 tahun dan 2,5 tahun itu tidak logik katanya. Beliau justru malah mengambil kesimpulan hanya beberapa hari saja wahyu itu tidak turun. Ya, hanya beberapa hari saja, tidak sampai bertahun-tahun seperti itu. Nah, gelisah sekali Rasulullah SAW ini. Maka kemudian setelah penantian lama, berhari-hari lamanya, kemudian Allah turunkan wahyu berikutnya, surat Al-Muzammil. Ya, surat Al-Muzammil yang notabene ini merupakan sebuah pendidikan awal, ya, pendidikan awal, bekal awal bagi seorang pribadi rasul, bagi seorang pribadi nabi. Ya, didikan awalnya. Surat Al-Muzammil ayat 1 sampai 5. Ada Al-Qur'an terjemah sini. Minta coba diambilkan, ya, diambilkan. Jadi surat Al-Muzammil ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-5. Allah berfirman dalam surat tersebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil, wahai yang berselimut. Kenapa kemudian Allah memanggil wahai yang berselimut? Karena ketika itu, ini dalam riwayat Syekh Safiyur Rahman Mubarakfuri, ketika dia kemudian memikirkan bagaimana cara merubah umat ini, sesekali dia ini seolah-olah mendapatkan jalan buntu, sehingga dia sering naik lagi ke gunung itu, ke Gua Hira itu, seolah-olah ada dorongan untuk untuk loncat ke bawah. Ini bukan putus asa. Biasa namanya setan itu merongrong, kan, jin itu merongrong supaya dakwah ini tidak berlanjut. Ya. Tapi kemudian setiap kali berada di tepian jurang itu, Jibril alaihissalam kembali memanggil, Ya Muhammad, anta Rasulullah wa Nabiyullah. Wahai Muhammad, Anda ini benar sebagai seorang nabi dan sebagai seorang rasul. Nah, ya, itu beberapa kali. Sampai kemudian ketika Rasulullah SAW sedang berjalan, dia terus berpikir. Bayangkan gitu ya, baru diangkat jadi nabi dan rasul, sudah mulai berpikir bagaimana agar kemudian menjalankan tugas yang berat ini. Bagaimana cara merubahnya, bagaimana SOP-nya sebagai seorang nabi dan rasul itu. Difikirkan terus, ya, sampai kemudian ketika di perjalanan seolah-olah seperti jalan buntu lagi, tiba-tiba Jibril alaihissalam kembali memanggil, Ya Muhammad. Rasulullah kemudian membanggakan ke atas. Terlihat Jibril dalam satu riwayat itu sedang duduk di atas kursi yang besar sekali menggantung di bawah langit itu. Ya, melihat seperti itu, gemetaran lagi.
ya, takut, gelisah dan sebagainya, bercampur aduk. Dia pulang kepada Khadijah, kemudian sampai ke rumah itu Khadijah menghiburnya. Ya, Rasulullah kemudian mengatakan zammiluni, selimuti aku. Setelah melihat beberapa kali itu sosok malaikat Jibril itu. Ketika kemudian diselimuti, ya, Khadijah binti Khuwailid kemudian selalu menemani suaminya dalam kondisi seperti itu. Allahu Akbar. Menemani suaminya terus. Ya. Maka kemudian ketika dalam kondisi seperti itu, ya, Allah Subhanahu Wa Taala memanggil Rasulullah SAW untuk diajarkan atau diberikan materi, ya, sebagai bekal bagi seorang rasulnya. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang sedang berselimut, qumil laila illa qalila. Kata Allah SWT, bangunlah, ya, di tengah malam itu untuk sholat di waktu-waktu sebagian kecil saja. Nah, maksudnya sepertiga akhir di malam itu. Nah, memang inilah tarbiyah pertama sebagai seorang dai. Tarbiyah pertama seorang rasul itu tahajud. Bahkan sebelum ada kewajiban sholat fardu ini, tahajud yang kemudian digalakkan betul oleh Rasulullah SAW. Bahkan ada sebuah ungkapan, kemarin kita bertemu dengan Dewan Dakwah Islamiyah, kemudian mendapatkan pencerahan tentang semangat dakwah itu. Ya, Ustadz Aiman Balad itu sampai mengatakan begini, ya, wasiat dari para orang-orang hebat terdahulu dalam Islam itu apa? Ya, qiyamul lail. Ya, jadi wasiat para orang-orang hebat terdahulu adalah qiyamul lail, senantiasa sholat malam. Bahkan akhir-akhir kemarin itu kita mendapatkan satu berita juga, ya, Bapak Habibie itu, Masya Allah itu, ya, itu ternyata tidak pernah ketinggalan sholat malamnya itu. Allahu Akbar, tidak pernah ketinggalan sholat malam. Masya Allah. Memang inilah amaliyah orang-orang hebat itu, ya, tahajud. Makanya kemudian Allah pun mendidik, ya, Rasulullah SAW pertama kali apa? Untuk qiyamul lail. Qumil laila illa qalila. Bangun sholat di waktu sisa malam itu sepertiga. Nisfahu awinqus minhu qalila, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, sepertiga maksudnya. Jadi tahajud atau qiyamul lail yang dilakukan itu di sepertiga malam terakhir, ya, sekitar jam 2:30 sampai menjelang subuh itu. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila, ya, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Nah, kan Al-Qurannya belum turun, kau diperintahkan. Ketika itu Allah memerintahkan diulang-ulang apa wahyu yang sudah diturunkan. Kalau melihat dalam riwayat lain, ya, Allah menurunkan wahyunya ini pertama surat Al-Alaq, kemudian surat Al-Qalam, baru kemudian surat Al-Muzammil. Itu pun Al-Alaq tidak semuanya, ya, Al-Alaq 1-5. Ya, kemudian Al-Qalam hanya beberapa ayat saja, salah satunya wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Ya, kemudian baru Al-Muzammil. Maksudnya ketika Allah memerintahkan untuk warattilil Qur'ana tartila, mengulang-ulang, murojaah maksudnya. Murojaah wahyu yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini setelah sholat tahajud. Nah, ini amalan-amalan orang hebat ini, ya, tahajud, kemudian setelah tahajud tilawah, ya, tilawahnya dengan Quran tartila, dengan tartil. Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Nah, ini yang membuat Rasulullah ini kemudian merasa was-was dan gelisah. Kata Allah SWT, sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Maksudnya apa? Wahyu Al-Quran. Qawlan tsaqila ini perkataan berat. Ya, perkataan berat, dan ini adalah panduan berat, tapi kemudian kalau dijalani kita akan merasakan rahmatan lil alaminnya dari Al-Quran itu. Masya Allah, ya. Inilah didikan pertama Allah kepada Rasulnya.
Ya, sehingga kemudian setelah beberapa saat berikutnya Allah kembali menurunkan wahyu berikutnya, yaitu surat Al-Muddathir. Dan dari ayat surat Muddathir inilah awal mula start dakwahnya Rasulullah SAW. Surat Al-Muzammil, surat Al-Alaq, kemudian surat Al-Qalam tadi, kemudian surat Al-Muzammil, itu pendidikan tarbiyah Allah kepada Rasulullah SAW. Belum menjadi perintah untuk dakwah. Baru ketika turun surat Al-Muddathir ayat 1 sampai ayat ke-7, itulah awal mula startnya dakwah Rasulullah SAW. Ya, Allah menurunkan ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Kembali Allah memanggil Rasulullah ya dengan ungkapan hai orang yang berselimut, tapi dengan sinonim kata yang lain. Kalau di awal ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, ini pun ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut. Kenapa kembali berselimut? Lagi-lagi ya tidak jauh berbeda riwayatnya seperti tadi. Sesekali Rasulullah kemudian didatangi Jibril, ya di awal-awal ini ya masih awal-awal ya, gemetaran ya melihat makhluk yang besar luar biasa, terkadang dengan penampakan bentuk lain dan sebagainya ya. Di awal-awal itu seperti itu, gemetar lagi, ada rasa takut wajar manusiawi. Itulah yang menyebabkan kemudian pada akhirnya ketika ketakutan melanda dia ini, dia pulang kemudian berselimut lagi, diselimuti lagi, maka kemudian dipanggil oleh Allah, ya ayyuhal muddaththir. Tentu ini pun melalui malaikat Jibril. Semua wahyu Al-Quran itu ya disampaikan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril alaihissalam. Adapun firman Allah yang langsung disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah itu bukan Al-Quran, tapi hadis qudsi. Ya, hadis qudsi. Redaksinya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kita kembali lagi. Allah kembali memanggil Rasulullah, ya ayyuhal muddaththir, wahai orang yang berselimut. Qum fa'anzir. Nah, ini ayat kemudian sebagai start awal dakwahnya Rasulullah SAW. Qum, bangunlah, fa'anzir, dan berilah peringatan. Ini perintah dakwah pertama. Wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu besarkanlah. Ya. Wa thiyabaka fatahhir, dan bajumu bersihkanlah, sucikanlah. Wa rujza fahjur, dan dosa-dosa besarmu tinggalkan, jauhi. Wala tamnun tastakthir, jangan kamu mengeluarkan harta berinfak itu dalam rangka untuk meraup keuntungan yang lebih besar dari apa yang sudah kita keluarkan. Wa li rabbika fasbir, dan kepada Rabbmu bersabarlah. Baik, sedikit kita akan coba uraikan apa makna ayat per ayat ini. Syekh Safiyur Rahman membagi ke dalam 5 poin dalam ayat ini ya. Yang pertama, qum fa'anzir, ya, bangun dan berikanlah peringatan. Nah, siapapun yang menyalahi keridhaan Allah, siapapun yang menyalahi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, beri peringatan. Nah, ini memang dakwah Islam itu bukan hanya sekedar kepada umat Islam saja. Rata-rata kan selama ini kaum muslimin, para ulama, para dai, para ustadz ketika berdakwah itu rata-rata kan kepada umat Islam lagi. Sesungguhnya dakwah Islam itu universal. Tidak hanya kepada umat Islam saja. Dakwah Islam itu juga kepada mereka-mereka di luar Islam. Qum fa'anzir, ini ya start pertama Rasulullah SAW diperintahkan untuk dakwah. Maka nanti kita akan lihat bagaimana awal mula dakwah Rasulullah itu, dia memberikan peringatan kepada siapa? Orang terdekat dulu, ya, kepada istrinya, kemudian kepada sepupunya Ali bin Abi Thalib yang selama ini sering bersama dengan Rasulullah SAW, baru kemudian kepada paman-paman dan bibi-bibinya, seperti itu. Nanti kita akan melalui tema itu. Qum fa'anzir, ini start pertama. Wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu agungkanlah, besarkanlah. Ini memberi makna kenapa semua selain Allah itu kecil. Semua selain Allah itu kecil. Termasuk ya, Rasulullah sudah membaca ketika Islam ini didakwahkan pasti akan ada reaksi yang luar biasa. Ya, pasti akan
ada reaksi yang luar biasa nanti itu. Nah, ini poin kedua. Maka reaksi apapun atau halangan apapun sebagaimana disampaikan oleh Waraqah bin Naufal sebelumnya, bahwa nanti Muhammad itu akan diusir, bahkan akan disiksa, akan ditindak dan sebagainya. Dengan ayat ini, jadi Allah memberikan motivasi di awal. Ya, selain Allah kecil semuanya. Selain Allah kecil. Ya, kita nggak perlu takut. Kenapa? Kita ada Allah. Kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an itu, ya, apa bedanya kita dengan orang di luar Islam? Ya, sama-sama kemudian ketika terluka berdarah, sama-sama kemudian ketika sakit lemah dan sebagainya, tapi bedanya kita punya Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya umat Islam itu sebetulnya nggak pernah putus asa. Kenapa? Ada Allah sebagai sandaran hidupnya. Maka jangan salah kita menyandarkan diri kita, ya, jangan menyandarkan pada istri atau istri menyandarkan pada suami, ya. Suami dan istri bisa ngantuk. Kalau mereka ngantuk, kita sedang bersandar sama dia, jatuh kita ini. Jangan menyandarkan hidup pada pekerjaan, jangan menyandarkan hidup pada orang lain yang punya perusahaan, jangan menyandarkan hidup kita pada orang lain, jangan. Sandarkan hidup kita ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah nggak bakalan mengecewakan. Allah tidak akan pernah mengecewakan siapapun yang bersandar kepadanya. Tapi selain Allah, ketika dijadikan sebagai sandaran, pasti akan mengecewakan. Nauzubillah min dzalik. Allahus Samad. Ya, Allah tempat bergantung semua makhluknya. Nah ini ya, warabbaka fakabir sebagai motivasi, nggak usah takut. Ada reaksi negatif apapun semua nggak usah takut. Ya, mau diteror gimana pun nggak usah takut. Ya, inilah sampai Rasulullah mengatakan ajaban ambil muslim kan. Sungguh sangat menakjubkan ini sikapnya orang muslim itu. Semuanya selalu dianggap baik. Selalu baik aja semuanya. Umat Islam itu, masya Allah. Inilah semangat Islam itu. Ya, kita ulang lagi. Ya, Abu Kilabah, sahabat Rasulullah SAW yang dalam riwayat katanya sahabat yang terakhir meninggal, Abu Kilabah. Ya, menurut kasat mata kita, dia orang yang sempurna sekali kemelaratannya di dunia. Nggak punya keluarga, nggak punya rumah, nggak punya harta, kemudian matanya buta, kedua tangannya nggak ada, kedua kakinya nggak ada. Sempurna kan menurut kasat mata kita. Tapi justru ya Abu Kilabah merasakan berbeda. Dia justru mendapatkan anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Begitulah orang yang kalau menyandarkan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala, semua yang ada di sekitarnya kecil. Ya, tatkala ada dua musafir yang datang, ya, tadinya meminta air, tapi ternyata yang diketemukan orang yang paling miskin, ya, mungkin di dunia, di alam dunia ini. Dua musafir ini bertanya kepada Abu Kilabah, apa yang kau syukuri dari nikmat Allah, sedangkan saya lihat kamu ini mendapatkan kemelaratan yang sempurna sekali. Masya Allah, perkataan Abu Kilabah ini. Dia mengatakan begini, Anda melihat saya mendapatkan kekurangan, justru saya mendapatkan kelebihan dari Allah SWT. Apa kelebihan dari Allah? Satu, Allah ambil semua yang ada di tanganku, Allah ambil mataku, Allah ambil keluargaku, hartaku, kedua tanganku, kedua kakiku diambil. Supaya apa? Supaya aku tidak bermaksiat dengan itu semua. Sehingga tidak ada hisab yang nanti memberatkan aku ketika Allah menghisabku. Tatkala banyak orang kemudian dihisab dengan keluarganya, dihisab dengan hartanya, dihisab dengan matanya, dihisab dengan tangan dan kakinya. Aku tidak dihisab dengan itu semua. Itu anugerah yang dirasakan oleh Abu Kilabah. Allahu Akbar. Begitu orang yang kalau menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ya. Makanya seperti sekarang ini para asatidah, para ulama, para kiai, saya yakin mereka ini nggak terlampau takut, ya, gelisah wajar, manusiawi. Takut dikit itu nggak apa-apa lah, manusiawi. Tapi saya yakin, ya, para ulama, para asatidah, para kiai itu insya Allah justru dengan adanya taruh ini anugerah tersendiri. Cuma sekali lagi saya ulang di sini, ya, kondisi seperti ini bukan ujian bagi para asatidah, para ulama, para kiai, bukan ujian bagi mereka. Justru bagi mereka ini anugerah. Ya, teror seperti itu anugerah. Tapi ini merupakan ujian bagi kaum muslimin. Ya, maksudnya apa? Ujian, apakah ikut terlibat kita kemudian di dalam membela kebenaran ini? Itu ujiannya. Kalau kita hanya diam saja,
Kembalilah para ustadz iya. Hati-hati itu. Dipertanyakan imannya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan laisa minna man lam yahtam bi amril muslim. Tidak dianggap umatku, kata Rasulullah, siapa yang tidak memberikan perhatiannya untuk kaum muslimin. Siapa kaum muslimin yang paling mulia? Ya mereka para ulamanya, warasatul anbiya, para pewaris nabi. Kalau kemudian kita cuek-cuek saja, ya tidak perhatian kepada keberadaan para ulama, para ustadz itu, masya Allah. Saya salut dengan Muhammadiyah. Ya, pimpinan pusatnya langsung memberikan komando semua kokam itu apa ya, komando apa itu, intinya brigadirnya itu ya, brigadirnya Muhammadiyah itu langsung diinstruksikan harus ikut menjaga masjid sekitarnya, kemudian para ulama sekitarnya, para asatidah sekitarnya, para kiai sekitarnya. Masya Allah, luar biasa ini ya. Mudah-mudahan ditiru oleh ormas lain, oleh lembaga dakwah yang lain. Ini sebuah fakta, memang bukan ujian bagi para ustadz saja. Ini ujian bagi kaum muslimin secara umum. Baik, kita kembali lagi. Jadi warabbaka fakabir, ini motivasi Allah kepada Rasulullah SAW agar tidak terlalu takut menghadapi ujian di kemudian hari. Wa thiyabaka fatahhir, ya. Dan pakaianmu sucikanlah. Tujuan membersihkan pakaian dan meninggalkan perbuatan dosa agar kebersihan lahir dan batin itu benar-benar tercapai, alias klop, ya, zahiran wa batinan, sesuai itu. Dan itulah ajaran Islam, antara zahirnya tampilan luar dengan tampilan dalam itu sama, ya, sama, tidak berbeda. Nah, orang-orang munafik kan beda. Orang munafik itu dikatakan dzul wajhain, dikatakan dzul lisanain, ya. Orang yang memiliki dua wajah atau orang yang memiliki dua lisan, itu orang munafik. Nauzubillah min dzalik. Ya. Beda antara tampilan luar dengan tampilan dalam. Lihat siapa tokoh munafik Madinah itu? Siapa? Tokoh munafik Madinah? Abdullah bin Ubay bin Salul. Tampilan luarnya membuat takjub orang itu. Datang waktu sholat selalu berada di saf pertama, selalu datang hadir pertama ke masjid itu, membuat orang takjub itu. Ya, ketika infak sedekah paling banyak, paling duluan dia ini. Tapi kemudian Allah nyatakan justru beda dengan hatinya. Ini orang munafik. Naudzubillah. Makanya Islam itu selalu memerintahkan agar menyesuaikan antara zahir, tampilan zahir dengan tampilan batinnya. Kalaupun misalkan tampilan zahirnya tidak memadai, tidak maksimal, batinnya yang kemudian maksimal. Seperti itu. Warujza fahjur, ya, dan dosa besarmu tinggalkan. Ini ya, Rasulullah SAW melihat bermacam-macam dosa dia saksikan di Makkah ketika itu. Ya, sudah perbudakan, kemudian ribanya dari sisi ekonomi, kemudian tingkat sosial yang berbeda sekali. Naudzubillah min dzalik. Penindasannya itu luar biasa. Ya, ini dosa-dosa besar semua ini. Ya, Allah merintahkan fahjur, tinggalkan. Dan ini menjadi PR Rasulullah SAW untuk merubah dan ya meninggalkan bentuk-bentuk dosa seperti itu. Dan ini yang paling luar biasa, menguras energi, menguras emosi itu. Karena akan berhadapan dengan orang-orang yang punya kepentingan itu. Ya, tentang riba, siapa yang kita hadapi? Ya, yang punya uang. Di mana orang yang punya uang itu dengan mudah kan bayar orang lain tuh, kan gitu, begitu. Sebagaimana zaman kita sekarang ini, negeri kita, ya, berapa sekarang utangnya itu? Ya, ke beberapa negara di luar sana ini. Sudah tembus 6.000 triliun, ya, utang kita ini. Bunganya saja 400 sekian triliun. Ya, dan selama ini yang dilakukan oleh pemerintah hanya mampu mengatasi atau membayar cicilan bunganya saja. Pokoknya itu. Bahkan Dr. Sofyanto itu sampai pernah mengatakan begini, kalau dikalkulasikan ya antara besaran hutang yang ada dengan jumlah jiwa penduduk Indonesia ini, setiap jiwa yang ada itu punya tanggungan hutang 3 juta masing-masing. Berarti kan kalau dibalikan pemahamannya, kalau kita ingin bebas nih, ingin melunasi hutang, setiap jiwa yang ada mengumpulkan uang masing-masing 3 juta. Hatta bayi yang baru lahir pun 3 juta kalau ini bebas dari hutang yang ada ini. Tapi apa yang terjadi kemudian? Sulit sekali.
keluar dari hutang ini. Kenapa sampai kemudian bunganya sekian ratus triliun, 400 triliun? Itu karena akibat ribanya. Akibat ribanya ini. Alhamdulillah, kita berdoa kepada Allah ya, jangan sampai seperti Nigeria itu. Sekarang Nigeria kan sudah betul-betul mata uangnya apa di Nigeria? Yen itu, Cina itu. Memang saking nggak bisa bayar utang, akhirnya udah dikuasai oleh Cina. Kita berdoa kepada Allah. Ya, kita harus menjadikan Allah sebagai sandaran kita ini. Ya Allah, ya, mampukan kami untuk bangkit. Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati, dan seterusnya. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman. Ya Allah, amankan negeri ini. Minta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini ya, jadi akibat dosa-dosa besar itu akhirnya malapetaka datang, malapetaka hadir itu. Wala tamnun tastakfir. Nah ini berikut. Wala tamnun tastakfir. Jangan kamu kemudian memiliki niat ketika mengeluarkan harta, ketika kemudian menggunakan harta untuk dakwah itu, jangan meniatkan agar kembali lebih banyak. Jangan. Termasuk ya nanti dijelaskan lebih dalam lagi dalam dakwah Rasulullah SAW ketika infak. Ya itu infak itu jadi barometer hebatnya iman seseorang, baiknya iman seseorang. Di awal juz ke-4, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak dikatakan baik iman seseorang ya, hatta tunfiqu, sampai dia menginfakkan. Di sini Allah menggunakan kalimat nafaqah, infak. Ya, pakai kalimat infak. Kalau sudah menggunakan kalimat infak berarti kaitannya dengan harta benda. Bukan dengan amal soleh, bukan dengan kemudian senyuman, bukan dengan harta benda. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kamu menginfakkan harta yang paling kamu cintai. Apa harta yang paling kita cintai? Infakkan. Itulah orang yang baik imannya. Nah, seperti itu. Nah, nggak boleh kita kemudian ketika infak kita mengharapkan si dia kemudian memberikan berbuat baik yang lebih banyak kepada kita. Nauzubillah min dzalik, nggak boleh kita. Sampai saya selalu ingat ya, anekdot yang disampaikan oleh Kiai Haji Zainul MZ di salah satu pesantren dulu itu. Ada dua murid yang kemudian ingin mendapatkan perhatian gurunya. Ya, dua santri yang ingin mendapatkan perhatian kiainya. Yang pertama, si murid ini kemudian berkebun ya. Dia kemudian punya singkong. Dia ingin berbagi rezekinya hasil dari tanaman singkong yang dia tanam itu. Dia bawa ke kiainya. Di tengah perjalanan ketemu dengan kawannya. Ditanya mau kemana? Mau ke Pak Kiai. Mau ngapain ke Pak Kiai? Saya mau berbagi ini hasil tanaman saya, singkong ini. Oh gitu, ya sudah. Pergilah si santri ini ke Pak Kiai. Pak Kiai, ini saya punya singkong ya. Alhamdulillah Allah berikan rezeki, saya ingin berbagi kepada Pak Kiai, mudah-mudahan berkah. Diterima. Pak Kiai kemudian ingin balas kebaikan santrinya itu, dia cari apa gitu ya. Oh, di belakang Pak Kiai ini punya kambing, dikasihlah kambingnya. Nah, ini Pak Kiai punya kambing, buat kamu silakan urus, mudah-mudahan berkembang, mudah-mudahan berkah. Waktu gembira tuh si santrinya itu pulang. Di tengah perjalanan ketemu lagi dengan kawannya. Lah, kamu kok bawa kambing? Iya katanya. Dari mana? Dari Pak Kiai. Lah kok? Kenapa Pak Kiai ngasih kambing? Nggak tahu. Saya ngasih singkong, malah ngasih kambingnya seperti itu. Mulai itu kawannya berpikiran hitung-hitungan, berpikiran materi. Ngasih singkong, dapat kambing. Kayaknya kalau ngasih lebih dari singkong, lebih lagi tuh. Ya, dapatnya. Akhirnya dia cari ke rumahnya si kawannya ini, cari apa yang bisa dia hadiahkan kepada Pak Kiainya. Punya TV, ternyata dibawa TV-nya ini, ya, dibawa TV-nya untuk diberikan kepada Pak Kiai. Ketemu dengan santai yang pertama tadi, mau kemana? Mau ke Pak Kiai. Mau ngapain? Saya mau ngasih TV, mudah-mudahan Pak Kiai bisa terhibur dengan TV ini. Oh baguslah. Pulang, Pak Kiai, saya punya TV nggak kepake ini, mudah-mudahan bermanfaat buat Pak Kiai. Kasih. Pak Kiai pengen ngebalas lagi, cari apa? Kambing udah dikasih, cuma ada apa? Singkong. Cuma ada singkong akhirnya. Nah, ya Pak Kiai udah nggak punya apa-apa, cuma singkong buat kamu. Akhirnya selama perjalanan berutuh kok dapat ngasih TV, dapatnya singkong.
Nah ini ya, jadi kalau kemudian kita mengejarnya materi duniawi, ya, rugi kita ini, akan rugi. Makanya walatan tastaksir. Jangan kemudian kita punya niat ketika mengeluarkan harta agar kembali lebih banyak lagi. Tidak. Infak itu betul-betul hanya untuk Allah saja. Ketika kita mengeluarkan harta di jalan dakwah, tunggu saja balasannya nanti di hadapan Allah. Tunggu saja balasannya nanti di akhirat. Wali rabbika fasbir. Dan untuk Rabbmu, untuk melaksanakan hak Rabbmu, untuk melaksanakan perintah Rabbmu, fasbir, sabarlah. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Madarijus Salikin, bahwa sabar itu ada 3. As-sabru ala ta'ah, as-sabru ala al-ma'asi, wa as-sabru ala al-ada. Ya, atau ala al-masaib. Yang pertama, ya, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sabar ya atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Seseorang dikatakan sabar ketika menghadapi ketetapan Allah dan Rasulnya adalah dia melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya serta meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya. Itu dikatakan sabar. Justru seseorang ketika kemudian dihadapkan dengan ketetapan Allah, dia tidak mau melaksanakan perintah Allah, dia tidak mau meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya, dia dikatakan tidak sabar. Ya. Yang kedua, as-sabru 'alal ma'asi. Tanda sabarnya seseorang ketika menghadapi sebuah kemaksiatan, dia tinggalkan kemaksiatan tersebut. Dia jauhi dosa tersebut. Sebaliknya orang yang melakukan kemaksiatan, orang yang kemudian tenggelam dalam dosa dan maksiat, sebetulnya dia orang yang tidak sabar. Yang ketiga, as-sabru 'alal masaib atau 'alal adab. Sabar ketika kita menghadapi musibah. Apa bentuk sabarnya ketika menghadapi musibah? Dia kemudian tidak berputus asa. Dia sabar, kemudian menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang lapang, dengan hati yang sabar. Itu orang yang sabar. Sebaliknya justru ketika mendapatkan musibah, dia malah jauh dari Allah. Ya, ketika kena musibah dia tinggalkan sholat, dia tinggalkan ngaji, dia tinggalkan amal soleh yang lainnya. Justru sebaliknya dia tidak sabar. Naudzubillah min dzalik. Maka oleh karenanya Allah perintahkan wali rabbika fasbir, sabar. Nah, termasuk ini sebuah isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketika kamu mulai dakwah ini, ya, akan menghadapi ujian-ujian yang beraneka ragam itu. Kuncinya apa? Sabar. Ya, salah satu kunci untuk mendapatkan surga itu sabar, kan? Ya, sabar. Selain sabar ada kunci lain untuk mendapatkan surga itu apa? Syukur dan sabar itu tidak pernah lepas. Itu merupakan sebuah kunci ya untuk mendapatkan surga Allah SWT. Ada satu kisah yang dialami oleh seorang sahabat ya, yang banyak dijadikan rujukan hadis oleh para tabi'in. Namanya Imran bin Husain. Ya, Imran bin Husain. Diriwayatkan bahwa Imran bin Husain ini orang Ethiopia ya, seperti Bilal bin Rabah, seperti Wahsy itu hitam, tapi dia ini pendek dan kurus. Luar biasanya beliau punya istri yang tinggi, cantik, putih lagi, kaya lagi, luar biasa. Ya, masya Allah. Tapi pernikahannya itu luar biasa karena diikat dengan keimanan. Ya, pernikahannya itu karena pernikahan iman, sehingga langgang pernikahannya itu. Satu waktu ya Imran bin Husain ya sedikit canda, tapi sebetulnya candaannya ulama ini mengandung nasihat. Jadi dia ngomong gini sama istrinya, yang katanya, insya Allah kita ini akan masuk surga. Loh, apa pede banget kita masuk surga? Iya, soalnya kita sudah punya 2 kunci untuk masuk ke dalam surga. Ya, apa kuncinya emang? Syukur dan sabar. Ya. Saya punya kunci syukur, kamu punya kunci sabar. Mana buktinya? Iya, saya bersyukur dapat kamu yang sempurna, sedangkan kamu sabar menghadapi saya apa adanya. Masya Allah. Ya. Tapi memang begitu. Ya, syukur dan sabar ini merupakan kunci untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya Allah perintahkan kepada Rasulullah SAW, nanti ketika kamu mulai dakwah, sabar menghadapi ujian yang ada, sabar menghadapi kriminalisasi dari orang-orang sekitar, terutama para tokoh-tokoh Quraisy itu. Nah ini ya ayat yang memulai Rasulullah SAW untuk memulai dakwah. Setelah sebelumnya Rasulullah mendapatkan tarbiyah, Rasulullah mendapatkan materi
sebagai materi pertama apa yang harus didakwahkan kepada orang-orang sekitarnya, ya, dalam surat Al-Muzammil itu. Nah, maka Syekh Safi Rahman Mubarak Furi kemudian mengkategorikan hal-hal yang menjadi poin-poin dakwah Rasulullah SAW ketika itu. Yang pertama tauhid, tentu yang pertama ini tauhid, karena di tengah-tengah ketika itu di Mekah memang syirik itu sudah mendarah daging gitu. Ya, bukan artian kesyirikan orang-orang Mekah itu tidak percaya adanya Allah. Mereka percaya adanya Allah. Mereka percaya Allah yang menciptakan mereka ini. Ini ya. Jadi orang musyrik Quraisy itu begitu. Bahkan ketika bersumpah pun mereka mengatakan wallahi. Berarti kan mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi lain orang Quraisy ini selain dia wallahi wallata wal uzza wal manat. Ya, jadi menyandingkan Allah dengan yang lain. Ini kesyirikannya itu. Nah, Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk apa? Untuk memurnikan kembali tauhid. Yang pertama. Yang kedua, ya, untuk menyampaikan tentang iman kepada hari akhirat, bahwa nanti ada kehidupan yang sesungguhnya setelah kita hidup di dunia ini. Ya, ini yang menjadi poin dakwahnya Rasulullah SAW, menyadarkan mereka akan kehidupan akhirat. Maksudnya apa? Maksudnya supaya mereka sadar apa yang kita lakukan selama di dunia itu akan berpengaruh kepada kehidupan akhirat nanti. Orang yang kemudian memiliki perhatian kepada kehidupan akhirat nanti itu akan hati-hati di dalam menjalani hidup di dunianya ini. Dia akan tidak sembarangan ngomong, tidak sembarangan bersikap, tidak sembarangan kemudian berperilaku. Dia hati-hati terus. Kenapa? Khawatir kemudian mempengaruhi kehidupan akhiratnya nanti. Ini. Yang ketiga, poin yang ketiga yang menjadi materi ya dakwahnya Rasulullah SAW adalah tazkiyatun nafs. Ya, pembersihan jiwa. Ya, dengan cara apa tadi? Menjauhi bermacam-macam kemungkaran, bermacam-macam kemaksiatan, bermacam-macam kekejian. Luar biasa itu di Mekah itu. Ya, kemaksiatannya itu luar biasa itu. Ya, kalau ada orang tua melahirkan anak perempuan, merasa aib itu. Ya, bahasa orang bahasa Sundanya tesudi yang budak awal, bahasanya begitu. Jadi merasa malu orang tua itu ketika punya anak perempuan. Ya, nah itu semua dicela oleh Allah SWT, harus dirubah itu. Ya, tazkiyatun nafs itu salah satunya adalah menghindari dosa dan kemaksiatan. Karena dosa maksiat itu justru mengotori hati kita. Kemudian yang keempat yang menjadi poinnya, poin dakwahnya Rasulullah SAW adalah istislam. Penyerahan diri kita hanya kepada Allah saja. Hidup kita ini harusnya apa kata Allah, terserah Allah saja. Harus bagaimana? Ketundukan kepada aturannya. Itu harusnya kita ini umat Islam itu hidupnya, bukan apa kata gua. Kan orang-orang sekuler kan begitu. Giliran urusan masjid, ya taat sama Allah. Urusan ibadah haji taat sama Allah. Tapi giliran urusan duniawi itu terserah kita. Pakai hadis lagi juga katanya. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Padahal hadis ini ya, ini banyak keliru di dalam memahami hadis ini. Yang dimaksud oleh Rasulullah SAW antum a'lamu bi umuri dunyakum itu maksudnya begini. Ya, kalau saya bahasakan begini, kalian kan tahu urusan-urusan dunia itu mana saja. Nah, itu maksudnya begitu. Saya yang paling tahu urusan agama. Maksudnya apa? Aturan agama ini harus menjadi aturan urusan dunia itu. Itu maksud dari hadis itu. Faktanya apa? Faktanya lihat, Islam itu mengatur urusan dunia kita. Ada riba, dilarang oleh Allah SWT. Itu menjadi satu perhatian betapa Islam ini mengatur urusan dunia. Ya, nggak boleh kemudian jual beli ijon, nggak boleh kemudian jual beli dengan unsur dusta dan sebagainya, nggak boleh itu. Ya, ini sebuah perhatian betapa memang urusan dunia pun diurus oleh Islam ini. Nah, jadi maksud dari antum a'lamu bi umuri dunyakum itu begini bahasanya, kalian kan tahu urusan-urusan dunia itu mana saja. Saya yang paling tahu urusan agama. Maksudnya apa? Urusan dunia yang ada harus diurus dengan urusan agama. Itu maksud dari hadis tersebut. Bukan seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang sekuler itu. Urusan dunia terserah kita. Na'udzubillah min dzalik. Salah ini. Salah besar ini. Ya. Nah, maka oleh karenanya itu ya poin keempat dari poin-poin dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah, penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, yang terakhir yang menjadi poin dakwahnya Rasulullah SAW itu
menerima qabul, ya, menerima semua yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang kan sudah ada modal sebelumnya kan, Rasulullah itu dikatakan Al-Amin, tidak pernah berdusta. Ya, Rasulullah tidak pernah berdusta, hatta dalam candaannya pun Rasulullah tidak pernah dusta itu. Ada satu riwayat ini, ya, meskipun diperselisihkan kebenarannya itu. Tapi ketika berbicara tentang tidak pernahnya dusta Rasulullah SAW, meskipun dalam candaan memang benar. Suatu ketika ada orang yang kemudian dikejar-kejar ya, seperti mau disiksa gitu. Orang yang dikejar ini ketemu dengan Rasulullah SAW, ya Muhammad, ya tolong bantu aku, tolong selamatkan aku. Kenapa saya dikejar-kejar, mau disiksa ini? Rasulullah kemudian ambil daun, ya, kamu simpan daun itu di atas kepalamu, ya, kemudian sembunyi di balik ke rumah itu. Loh, kok apa yang maksudnya? Pokoknya ikuti aja, ya. Hanya dia ikuti ke belakang rumah. Yang ngejar datang, Muhammad, kamu lihat orang yang lari ke sini nggak? Ya, saya lihat, nggak pernah dusta nih. Terus gimana sekarang? Tuh, dia lagi ketemu, lagi sembunyi di balik daun. Rasul sambil bawa daun. Dia lagi sembunyi di balik daun ini. Masuk akalnya? Masa ada orang sembunyi di balik daun yang kecil ini? Kamu bohong? Dianggap bohong. Padahal jujur. Rasul tidak pernah dusta. Dalam satu waktu lagi, ada orang yang dikejar. Ya, kemudian orang ini ketemu dengan Rasulullah, ya Muhammad, tolong bantu aku, ya, saya lagi dikejar, kamu lari ke sana. Kemudian orang yang mengejar datang, Muhammad, kamu lihat orang yang lari ke sini enggak? Rasulullah kemudian pindah satu langkah, selama aku berdiri di tempat ini, aku tidak pernah lihat orang yang lewat kecuali kamu saja. Benar nggak? Benar. Rasulullah sudah pindah tempat. Jadi dalam apapun Rasulullah tidak pernah berdusta itu, ya. Nah, maka oleh karenanya inilah poin terakhir dari poin-poin dakwah Rasulullah SAW itu, agar kemudian menerima semua yang datang dari Rasulullah SAW. Begitupun dalam sebuah hadis itu, la yu'minu ahadukum hatta akuna hawahu taba'an lima ji'tu bi. Tidak sempurna iman seseorang sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa ini. Jadi terkadang nanti di perjalanan hawa nafsu itu akan bertentangan dengan syariat Allah ini. Syariat Allah pengennya ngambil jalan kanan, hawa nafsu kita ini jalan kiri. Syariat Allah menginginkan agar kita ini menginfakkan harta, ya, hawa nafsu menginginkan janganlah, buat nanti, buat besok. Begitu. Makanya Rasulullah memintakan sempurnanya iman seorang ketika keinginan hawa nafsunya diikutkan kepada syariat, alias hawa nafsunya mengikuti keinginan syariat Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi poin-poin dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah itu kemudian nanti insyaallah kita akan melanjut kepada periode dan tahapan-tahapan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah 1 jam berlalu, ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini menjadi amal soleh tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjadi tambahan ilmu bagi kita, ya. Kemudian menjadi tambahan kekuatan energi daya iman kita, agar kemudian senantiasa kita semangat untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, juga kemudian semangat meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya, sehingga ya kita berharap mudah-mudahan ketika ajal datang menjemput kita dalam keadaan sibuk melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya dan sibuk meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya. Ini saja mungkin yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datanya dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru datanya dari pribadi saya sendiri yang masih dibelenggu oleh dan syaitan. Kita senantiasa beristighfar, memohon ampunan Allah, memohon bimbingannya agar kita diistiqomahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, kalau kajian ini bermanfaat, silakan bisa disebarluaskan, undang semua banyak orang untuk bisa mendapatkan materi ini. Karena sekali lagi, sirah Nabi Muhammad ini sangat penting. Mempelajari sirah, mempelajari sejarah itu sangat penting sekali. Saking pentingnya Allah menyimpan sepertiga materi Al-Quran. Sepertiga materi Al-Quran itu terdiri dari sejarah. Betapa memang penting sekali kita mempelajari sirahnya. Insya Allah kita akan bertemu di pekan berikutnya dengan materi lanjutan dari kitab Ar-Rahiq wal Makhtum. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.